Kepada segenap khotimat kami sampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah prosesi Khotmil Kutub. Khotmil Kutub yang Natun Naja Santri Putri yang diikuti oleh 76 khotimat. Hataman ini dipimpin oleh Saudari Malihatus Sa'diyah. Kepada segenap khotimat kami persilakan. Ifrahun nuru atana wadiya'am Mulyandra Nur Sofiko binti Bapak Muklas Lambok Ciamis, Ika Kamelia Khofifah binti Bapak Kabul Gandru Bangun Cilacap, Asfiya Hasna Zahi binti Bapak Musroli Majnang Cilacap, Safwa Hafizah binti Bapak Eko Murnia Silangkan Sari Banjar, Bina Aniatus Salama binti Bapak Arifin Bantar Sari Cilacap, Anelia Zahrotu Shita binti Bapak Haniful Bapak Arifin Bantar Sari Cilacap, Anelia Zahrotu Shita binti Bapak Hanifullah Lampung Barat Lampung, Lia Wahyuni binti Bapak Amiruddin Padaherang Pangandaran, Farah Konita Aulia binti Bapak Wirusito Lumbir Banyumas, Aidatul Fitri Ramadhani binti Bapak Ahmad Gojali Salam Brabas, Jauharatul Zahra binti Bapak Misbahul Munir almarhum Pak Merjan Ciamis, Yumna Talita Zayan binti Bapak Aziz Bukati Japur Balingga, Nailatun Nazar binti Bapak Jabaruddin Majnang Cilacap, Nazwa Erlin Fauzia binti Bapak Warsono Bukati Japur Balingga, Zulfia Eka Septiani binti Bapak Sukarjan Marga Asli Bandung, Fiorentina binti Bapak Sutiran Sidarja Cilacap, Safira Nazila Ramadhani binti Bapak Roimanto Primsewu Lampung, Dewi Askia Putri binti Bapak Amin Masruri Lambok Ciamis, Sadia Arba Paudani binti Bapak Sadimin Cimanggun Cilacap, Maharani Oktavia Agusin binti Bapak Starono Sukamajal Lampung Tengah, Kaila Elza binti Bapak Zainal Abidin Kota Gajah Lampung Tengah, Lia Ramadhani binti Bapak Anang Junaidi Cimanggun Cilacap, Salwa Ulinuha binti Bapak Ahmad Khalil Gedurja Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun syurutus sholati. Syurutus sholati utawi piro-piro syarate salat iku samaniyatun ana 8 rupane toharatul hadatsaini suci saking hadas loro wa toharatu lan suci anin najasati saking najis fi saubi ing dalem pakaiane wal badani lan badane wal makani lan panggonane wasatrul aurati lan nutupi aurat wastiqbalul kiblati lan madhab kiblat wa duhulul waqti lan manjinge waktu salat wal ilmu lan ngaweruhi bifardiyatiha kelawan keperduane salat wa alla yaqtaqidah lan yen ora nekodaken sapa wong fardhon ing fardu siji meong furudiha saking pira-pira fardune salat sunatan ing sunat wajtinabul mubtilati lan ngadoi piro-piro perkara kang batalaken salat. Al-auratu utawi piro-piro aurat iku arbaun ana 4 rupane auratul rajuli utawi aurate wong lanang mutlakon kelawan mutlak wal amati lan wadon amat fi sholati ing dalem salat iku ma'awa baina surati ing dalem antarane wudel wa rukbati lan dengkul wa auratul hurati utawi aurate wong wadon merdeka fi sholati ing dalem salat iku jami'u badaniha sekabehane badane hura rupane ma anggota siwal wajhi saliyane wajah wal kafaini lan efek-efek loro wa auratul hurati utawi
mahrome huro lan amat wan nisai lan ing dalem antarane piro-piro wong wadon iku ma anggota baina surati ing dalem antarane wudel warubati lan dengkul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti syawir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Jauharatul Zahra sebagai moderator dan di samping saya Mbah Abna Ilmi Muhala akan membacakan kitab beserta penjelasannya. Langsung saja nih Mbak, silahkan Mbak Abna untuk bisa membacakan dan menjelaskan materi syawir kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Mbak Moderator atas waktunya. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang syurutus sholat. Terdapat dalam kitab Safinatun Najah halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, syurutus sholati tamaniyatun. Tuharatul hadatsaini wa tuharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makani wa satru aurati wa istiqbalul qiblati wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wajtinabul mubtilati. Jadi syarat sahnya salat ada 8, yaitu suci dari 2 hadas, suci dari najis pada pakaian, badan dan tempat, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu sholat, mengetahui diwajibkannya sholat, tidak meyakini kalau salah satu fardunya sholat sebagai kesunahan, dan menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Silahkan dari Mbak Musyawirat, ada yang mau ditanyakan? Saya Mbak, Silahkan Mbak Diana. saya mau menanyakan, salah satu dari syaratnya sholat kan menutup aurat. Nah, seperti apa batasan-batasan aurat perempuan dalam sholat? Silahkan ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Diana. Saya izin menjawab, Mbak. Silahkan Mbak Elena. Hal ini terdapat pada kitab Kasyifatus Saja halaman 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auratul hurrati ay kamilatil hurriyati wa mithluhal hunsa fis salati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kafaini ay dhuhran wa batnan ilal kau'aini fala yajibu satruhuma. Di sini dijelaskan aurat perempuan merdeka dalam salat. Aurat perempuan merdeka begitu juga hunsa atau orang yang memiliki 2 alat kelamin dalam. Kalau begitu sholatnya menjadi batal nggih Mbak? Betul sekali Mama Liha. Menurut saya ketika menggunakan pakaian misalnya mau kena potongan dan kain bagian atasnya pendek tidak sampai lutut misalnya, kemungkinan besar akan terbuka auratnya, apalagi ketika dia ruku atau ketika dia mengangkat tangan, kemungkinan besar akan terbuka auratnya. Dan terbukanya aurat ketika dia sholat itu berarti dapat membatalkan sholat. Terdapat dalam kitab Safinatun Najah halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, tabtulus sholatu bi arba'asyarata khoslatan bil hadati wa bi wuqu'in najasati illam tulqa halan min ghairi hamlin wa inkishafil aurati illam tustar halan.
Di sini kan dijelaskan ada 14 perkara yang dapat membatalkan sholat. Salah satunya yaitu terbukanya aurat ketika tidak ditutupi seketika itu juga. Seperti itu Mama Liha. Saya setuju dengan pendapat Mbak Helma. Saya mempunyai takbir dari kitab Kasyifatus Sajah halaman 49 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal wajibu satruha min a'la wa jawaniba ila angkol wa kadza law kana diluhu qasiran bihaitsu law raka'a yartafi'u an ba'diha fatabtulu idza lam yatadarruhu bisatri qabla ruku'ihi. Di sini dijelaskan wajib menutup aurat dari arah atas dan samping. Demikian juga ketika ujung baju atau bagian bawah bajunya pendek dan ketika ia ruku sebagian auratnya terbuka, maka sholatnya batal ketika tidak segera menutupinya sampai ia benar-benar ruku. Maaf Mbak, saya kurang setuju dengan pendapat Mbak Uswa. Sepertinya Mbak Uswa belum membaca tabirnya sampai bawah. Menurut saya, ketika memakai mukena potongan dan terlihat auratnya dari bawah, misalkan ketika sedang ruku, itu tidak membatalkan sholat. Saya akan meneruskan membaca tabir dari kitab yang dibawakan Mbak Uswah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. La min asfala falau kana yusolli fi uluin wa tahtahu mayyaroha min dhilihi lam yadurra. Di sini kan dijelaskan bahwasanya tidak diwajibkan menutup aurat dari bawah, Mbak. Jadi ketika terlihat auratnya dari bawah ketika ruku tidak batal dong sholatnya. Baik, apa di sini ada yang mempunyai pendapat lain? Saya Mbak. Maaf kalau menurut saya Mbak Ima kurang tepat dalam memahami tabir yang tadi dibawakan. Jadi maksud dari tabir tersebut yaitu tidak diwajibkan menutup aurat dari arah bawah. Ketika ia sedang sholat di tempat yang tinggi dan di bawah tempat tersebut terdapat seseorang yang bisa melihat auratnya dari bawah, maka itu tidak membatalkan sholat. Seperti itu Mbak Ima. Saya izin menambahkan Mbak. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Bulughul Maram halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annan nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam qala la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin rawahul khamsah ilan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah. Yang dimaksud dari hadis tersebut yaitu tidak diterimanya sholat orang yang sudah baligh kecuali dengan penutup kepala atau himar. Nah, maksud dari penutup kepala di sini yaitu pakaian yang digunakan untuk menutup kepala dan juga aurat yang lain. Bagaimana Mbak Maliha, sudah bisa dipahami terkait sholat menggunakan mukena potongan? Alhamdulillah sudah Mbak. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Mbak. Silakan Mbak Ila. Zaman sekarang kan banyak berbagai macam jenis mukena. Salah satunya yaitu mukena tanpa kerudung. Bentuk mukenanya sendiri itu seperti mukena terusan, namun hanya sampai leher saja. Dan untuk menutupi bagian kepalanya yaitu menggunakan kerudung biasa. Yang saya lihat ketika menggunakan mukena tersebut, maka bagian bawah dagunya tidak tertutup. Kalau seperti itu bagaimana hukumnya Mbak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ila. Saya Mbak. Hal ini terdapat dalam kitab Sulamun Najat halaman 12 sampai 13. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alaiha ay mar'ati satru juz'in min jawanibil wajhi wal kaffaini wa 'ala rajuli satru juz'in min surratihi wa ma hadaha wa jawanibi rukbatayhi tatmiman lil wajibi. Bagaimana Mbak Ila, sudah cukup jelas? Belum Mbak, mungkin bisa dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Saya izin membantu menjelaskan Mbak. Silakan Mbak. Yang dimaksud dari ibarat tersebut yaitu wajib menutup bagian sisi wajah dan sisi kedua telapak tangan untuk menyempurnakan bagian yang wajib ditutup. Nah, di sini bagian bawah dagu itu termasuk dari sisi wajah yang harus ditutup. Menggunakan mukena seperti itu dan tidak sampai menutup. 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thalisu satrul aurati bijirmin tuhirin yamna'u ru'yata launil basyarati
bi alla yu'rafa bayaduha min nafs sawadiha fi majlisi takhatubi liqadirin alaihi walau bi i'aratin au ijaratin. Di sini dijelaskan syarat sahnya salat yang ketiga, yaitu menutup aurat dengan penutup suci yang dapat menutupi warna kulit sekiranya tidak terlihat warna putihnya atau hitamnya di dalam satu majelis ketika sedang bercakap-cakap, bagi orang yang mampu menutupnya walau dengan meminjam atau menyewa. Bagaimana Mbak Diana, sudah bisa dipahami? Alhamdulillah sudah, Mbak. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak, Mbak. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya lagi, dari Mbak Musyawirat ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita musyawarahkan tadi? Jadi kesimpulannya syarat sholat ada 8. Salah satunya adalah menutup aurat. Batasan aurat perempuan dalam sholat yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, baik dohir maupun batin sampai pergelangan tangan. Dan ketika memakai pakaian atau sesuatu yang digunakan untuk sholat seperti halnya mukena, dan aurat terlihat ketika ruku atau sujud atau bahkan sampai terlihat warna kulitnya, maka sholatnya batal jika tidak ditutup seketika itu juga. Dan solusi ketika kita menggunakan mukena potongan, sebaiknya juga menggunakan baju atau pakaian yang dapat menutupi aurat. Kemudian ketika menggunakan pakaian atau mukena yang tidak menutupi bagian bawah dagu juga dapat membatalkan sholat. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Terima kasih Mbak-mbak sudah menyempatkan untuk mengikuti syawir pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi pelajaran dan pengetahuan untuk kita, dan lebih berhati-hati menjaga aurat kita baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kita cukupkan syawir kita pada hari ini. Saya sebagai moderator dan Mbak Hamna sebagai pemateri, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-nafsu